Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Net Channel, dan kita sama-sama harapkan, teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, serta tetap diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kereta api adalah bentuk pengangkutan dengan menggunakan jalur khusus yakni rel, yang terdiri dari serangkaian gerbong yang ditarik oleh lokomotif untuk mengangkut penumpang maupun kargo. Topik kita adalah, jalur kereta api yang sangat berbahaya bagian kedua. Jalur kereta api berikut ini adalah jalur yang sangat berbahaya, karena jalur tersebut membelah pasar tradisional, sehingga para pedagang maupun pembeli harus selalu waspada. Baik, inilah 5 jalur kereta api yang membelah pasar. Posisi kelima. Pasar Dupak Magersari. Pasar Dupak Magersari, sebuah pasar tradisional unik di Kecamatan Bubutan, Surabaya, yang berada persis di pinggir perlintasan kereta api. Aktivitas di Pasar Dupak Magersari ini ramai antara pukul 5 hingga pukul 10 pagi. Kabarnya pasar ekstrim ini sudah ada sejak hampir 50 tahun lalu. Layaknya pasar pada umumnya, di Pasar Dupak Magersari, banyak ditemui pedagang yang menjual sayuran, buah-buahan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, makanan ringan, jajanan pasar hingga warung kopi sederhana. Aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli cukup sibuk, mengingat lokasi pasar yang cukup ekstrim yakni di perlintasan jalur kereta api. Itu adalah suasana di Pasar Ekstrim Dupak Magersari, Surabaya yang telah ada di lokasi itu sejak 50 tahun silam. Sembari melakukan transaksi, baik pedagang maupun pembeli di pasar itu sama-sama mewaspadai datangnya kereta api yang melintas. Meskipun keberadaan dari pasar itu sendiri adalah ilegal, karena menyalahi Undang-Undang Perkeretaapian soal aktivitas di jalur kereta api, namun Pasar Dupak Magersari akan selalu menjadi salah satu pilihan ekonomis bagi masyarakat marginal dan sekitarnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Lain dari itu, tentu saja keberadaan Pasar Dupak Magersari merupakan bagian atau ciri khas unik yang tak terpisahkan dari wajah kota Surabaya, untuk saat ini. Para pedagang yang menyandarkan rezeki di pasar itu, sebagian besar meneruskan lapak yang diwarisi dari orang tua mereka. Demikian halnya para pembeli, sebagian di antara mereka bahkan sudah puluhan tahun menjadi pelanggan di pasar tersebut. Para pedagang dan pembeli sudah hafal betul dengan situasi itu. Sehingga ketika kereta hendak melintas di pelintasan yang berjarak kurang dari 1 meter dari lokasi lapak pedagang, mereka dengan sigap meringkas sejumlah barang. Terutama payung ditancapkan di tepi pelintasan kereta api, dan para pedagang maupun pembeli saling mengingatkan akan adanya kereta yang akan melintas. Pasar Waru Surabaya. Pasar Waru Surabaya, yang berdekatan dengan stasiun Waru, sejatinya pasar ini adalah pasar dadakan, dan bukanlah pasar yang ditata oleh pemerintah kota Surabaya. Pasar pagi ini, ramai antara pukul 5 hingga pukul 10 pagi. Pasar ini sangatlah unik namun ekstrim. Para pedagang berjualan di tepi rel kereta api. Kalau kereta lewat, aktivitas jual beli berhenti, setelah itu lanjut lagi, sama seperti aktivitas di Pasar Dupak Surabaya. Para pedagang yang menyandarkan rezeki di pasar itu, sebagian besar menggelar jualannya di tepi jalur kereta api. Yang namanya pasar ilegal, tentu tidak ada lapak-lapak yang ditata secara rapih, jadi interaksi antara pedagang dan pembeli tentu saja di tengah jalur kereta api, mengingat terbatasnya juga lahan di tepi jalur tersebut. Para pedagang dan pembeli sudah saling mengingatkan jikalau ada kereta yang akan lewat, bahkan ada juga pintu perlintasan yang mengingatkan akan hal itu. Pasar Belawan, Medan.
Pasar yang terletak sekitar 25 km dari pusat kota Medan, Sumatera Utara itu, menjadi salah satu bukti semakin tergusurnya pasar tradisional akibat maraknya pasar-pasar modern. Para pedagang di pasar mengaku terpaksa harus berjualan di atas lintasan rel kereta api, karena sempitnya wilayah di pasar itu. Bagi mereka, kebutuhan perut jauh lebih penting, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. Para pedagang ini duduk bersila di belakang dagangannya yang tergeletak di antara dua jalur rel kereta api. Meski kereta api melintas, terlihat dagangan tidak dipindahkan dari tengah rel. Barang dagangan itu ada di bawah kereta yang melintas. Dari informasi yang kami himpun dari salah satu pedagang, kalau lokasi pasar ini sudah 15 tahun, ia biasanya memang diletakkan di situ sambil menunjuk tengah rel. Jadi kalau datang kereta api, 1 kilometer sebelum kereta itu datang, itu kan udah kedengaran. Maka pedagang bersiap-siap membereskan barang dagangan dan tenda-tendanya. Sekitar setahun yang lalu, para pedagang ini berjualan di pinggir Jalan Tengku Muhammad Hanafiah yang berada di depan Pasar Belawan, tidak jauh dari lokasi mereka berdagang sekarang. Namun, karena aktivitas para pedagang itu mengganggu lalu lintas, akhirnya petugas menggusur mereka. Karena tidak ada pilihan, mereka pun terpaksa menggelar dagangannya di jalur kereta api yang berada di bagian pinggir pasar, tidak jauh dari jalan raya. Sebenarnya, 1 atau 2 pedagang Monza sudah terlebih dahulu menempatinya sejak lama. Makanya, lokasi jalur rel kereta api itu pun menjadi ramai, bahkan hingga sore hari. Penggusuran pun kembali terjadi, baik oleh PT KAI, maupun dari kelurahan setempat. Alasannya, aktivitas mereka sangat membahayakan keselamatan jiwa. Selain itu juga, dapat mengganggu lalu lintas kereta api barang yang menuju Pelabuhan Ujung Baru, Belawan. Train Street, Vietnam. Vietnam punya satu atraksi ikonik yaitu Train Street. Jalur kereta api di pemukiman ini bikin Vietnam galau berat. Train Street yang berada di Old Quarter Hanoi ini, adalah jalur rel kereta api yang berusia lebih dari 1 abad. Jalur ini dibangun oleh mantan penguasa kolonial Prancis di Vietnam pada tahun 1902. Dari persimpangan rel kereta api di awal Jalan Tran Pup Hung Hang, para wisatawan akan melihat banyak warung kopi bermunculan di sepanjang rel kereta api. Selama 5 tahun terakhir ini, Train Street membuktikan kekuatannya sebagai salah satu destinasi non-resmi yang paling dicari turis. Turis berbondong-bondong hanya untuk berfoto saat kereta melintas. Atraksi ini mirip dengan yang ada di Indonesia dan Thailand. Namun tak ada yang seikonik Vietnam. Jalur rel ini dipenuhi oleh kedai kopi di sisi kanan dan kiri. Pelanggan utama dari warung-warung kopi ini ialah para pemuda yang menyukai suasana lain, dan sejumlah besar wisatawan asing. Memahami kebutuhan para wisatawan, selain membuka warung kopi, warga di sana juga menghiasi warungnya dengan lampion-lampion dan bunga yang berwarna-warni. Masalahnya, ada pada overturis. Atraksi ini jadi berbahaya jika turis tidak lagi mengikuti aturan. Train Street menjadi ikon pariwisata Hanoi saat ini. Tempat ini terasa nyata dan unik dari kehidupan Vietnam.
1. Pasar Mae Klong, Thailand. Pasar Mae Klong ini berlokasi di Provinsi Samut Songkhram. Berjarak sekitar 80 km dari Bangkok, ibu kota Thailand, dengan jarak tempuh hampir 2 jam. Pasar Mae Klong telah ada sejak 1905. Tempat jual beli ini merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk sekitar. Pasar ini disebut juga sebagai Pasar Ho Prom. Dibuka dari pukul 6 hingga pukul 18 waktu Thailand. Julukan bagi Pasar Mae Klong adalah pasar mempertaruhkan nyawa, karena kios-kiosnya dilewati jalur kereta api Mae Klong Ban Laem. Setiap sinyal dari kereta yang datang berbunyi, para pedagang akan segera menutup payung dan merapikan dagangannya. Mereka lalu membersihkan semua barang yang bisa menghalangi kereta yang lewat dengan kecepatan tinggi. Setelah kereta lewat, barulah payung dan pelindung akan dibuka kembali, karena barang-barang diletakkan di tempat biasa di samping rel. Faktor inilah yang menciptakan julukan, Pasar Ho Prom atau Pasar Payung dan Penutup Payung. Baik Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tolong bantu kita, like, share, dan subscribe pada channel kita. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling.